Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin 'alal itlaq salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nakhshuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba, au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan kepada Shahibul Bait Mas Ridho beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu senantiasa memberikan kebaikan kepada keluarga ini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap langkahnya, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang hadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya dari jauh tempat, dari tempat yang jauh, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita dalam suasana yang baik, berusaha untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya setiap orang yang beriman itu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia hari ini semuanya punya anggapan yang salah. Mereka mengira bahwasanya untuk mendapatkan ridha Allah tidak dengan amal. Padahal untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita menjadikan hidup kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat 100% 24 jam, ikut aturan atau syariat yang dibawa oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa menyandarkan hidupnya kepada jalan Allah, orang yang senantiasa menyandarkan hidupnya kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang-orang yang beruntung. Tetapi sebaliknya, ketika orang tersebut jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kerugian yang besar. Di dunia ini Allah berikan dua jalan kepada kita, tinggal kita pilih. Ada jalan yang baik, jalannya para nabi. Ada jalan yang buruk, jalannya hawa nafsu. Orang yang mengikuti jalan yang baik sehingga mengalahkan hawa nafsunya, maka dia faqad faza fauzan azima, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Tetapi kalau seumpama dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka balhum adall, dia lebih hina daripada binatang. Maka pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan bahas perkara yang di situ Allah tidak ridho kepada kita. Wal ya'udzubillah min zalik, mungkin bisa jadi kita termasuk bagian dari itu. Nauzubillah. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda Allah itu benci kepada hamba yang pertama, min alamati aradillahi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Ini mungkin sering saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala kalau benci kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kesibukannya nggak ada manfaat untuk dirinya. Apalagi untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri aja nggak ada manfaatnya. Nauzubillah. Maka kita harus berpikir nih, ketika kita sibuk beramal tetapi tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kalau sudah benci kepada kita, apapun yang kita minta Allah nggak kasih.
Allah benci sama hambanya. Tetapi sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, maka Allah akan gerakkan hamba tersebut, akan Allah bimbing hamba tersebut dalam kebaikan. Sering juga saya sampaikan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inna ma'ana qasim wallahu yu'ti." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan sibukkan hambanya dengan perkara-perkara yang baik. Jadi harusnya kita bersyukur. Kalau kita dipilih oleh Allah untuk bisa sholat tuh bersyukur banget. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk bisa sujud. Di dalam kubur sana tuh banyak orang yang pengen kembali ke dunia, pengen beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Rabbana absorna, ya Allah, sekarang saya sudah melihat. Ya, orang yang sudah meninggal dunia sudah nyata semuanya, sudah tampak. Yang telah dulu disampaikan oleh ustadz-ustadz di dunia, ketika dia ngaji semuanya sudah terlihat. Siksa kubur ternyata ada, nikmat kubur ternyata ada. Ya, orang kalau baik di dunianya maka dia akan kemana nanti di akhiratnya, semuanya sudah nyata. Wasami'na ya Allah, dan sekarang saya sudah mendengar. Maka orang-orang ahli kubur mengatakan, farji'na ya Allah, boleh nggak kembalikan saya ke dunia? Mau ngapain? Na'mal solihan inna muqinun, kami ingin beramal soleh agar kami menjadi orang-orang yang yakin. Sehingga jangan sampai penyesalan ini terjadi kepada kita. Orang kalau sudah meninggal dunia nggak mungkin bisa kembali ke dunia lagi. Yang ada tinggal penyesalan. Kalau di dunia kita menyesal masih bisa kita rubah, masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kubur, nauzubillah, kita tidak akan pernah bisa kembali ke dunia. Ya, walaupun kita meneteskan air mata keluar darah agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita ke dunia, maka tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Dan hidup ini sangat singkat. Jadi jadikan yang singkat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa mengamalkan semua perintah Allah, senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa duduk dalam majelisnya para ulama, senantiasa bermuzakarah tentang ilmu-ilmunya para ulama. Kalau kita dibimbing dalam kehidupan itu terus berbuat baik, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau seumpama dalam hidup kita kok nggak ada kebaikan, ibadah males, nggak ada penyesalan ketika tertinggal ibadah, maka bisa jadi, kata Ibnu Athaillah Sakandari, itu orang tersebut Allah murka kepadanya. Maka di sini dikatakan dalam kitab Hikam, ini saya ngeringkas ya, karena kitab Hikam itu berat sekali. Beliau mengatakan, min alamati mautil qalbi, dan di antara tanda hati yang mati. Ya, di antara tanda dari hati yang mati adalah adamul khuzni alama fataka minal muwafiqat, yaitu tidak adanya penyesalan, tidak adanya kesedihan ketika dia tertinggal satu amal. Nah, kita harus introspeksi diri nih. Ramadan kita tahajudnya rajin, witirnya setiap malam. Setelah Syawal, akhirnya tahajudnya jadi berkurang, witirnya malah nggak jadi kita kerjakan. Jadi sebenarnya Allah itu adanya hanya di Ramadan saja, atau di setiap bulan itu ada memang Allah itu. Kalau kita nggak ada penyesalan ketika tertinggal satu amal, berarti kata saya Ibnu Athaillah, kita termasuk hati yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah matikan hati seseorang hamba, maka dia tidak akan pernah bisa menerima kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada satu gumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu, kalau satu daging tersebut itu baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau daging itu buruk,
maka buruklah seluruh amalnya. Pikirannya buruk, penglihatannya buruk, pendengarannya buruk. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Hati itu bukan jantung. Kalau hati itu dikatakan jantung, ya sama aja kita kayak kambing, kayak sapi. Tapi di sini kata para ulama, yang dimaksud di sini adalah latifah. Satu daging yang memang Allah sembunyikan. Dan itu keyakinan kita dan dia tumbuhnya dari situ. Dan itu yang dikatakan sebagai hati. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan menerima hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana pada waktu itu harta udah nggak ada gunanya lagi, anak nggak ada gunanya lagi, jabatan kita udah nggak ada gunanya lagi, pangkat kita udah nggak ada gunanya lagi, semua udah nggak ada gunanya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang senantiasa tawajuh kepada Allah. Sudah pernah saya bahas kemarin 1 bulan yang lalu tentang qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang cenderung mengharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita introspeksi nih. Kalau dalam keseharian kita kok kita tidak sedih atas tertinggalnya amal-amal yang biasa kita kerjakan, berarti hati kita sudah dimatikan oleh Allah. Hati kalau sudah dimatikan oleh Allah, berarti Allah murka kepada orang tersebut. Ini yang pertama nih, tanda orang yang jauh dari agama. Tanda orang yang nggak disayang oleh Allah, pertama, adamul husni ala ma fataka alal muwafiqat. Tidak ada rasa menyesal ketika dia tertinggal amal. Padahal kata Nabi, tahu nggak antum siapa orang beriman? Siapa orang beriman itu? Coba. Nabi mengatakan, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Orang beriman itu kata Nabi adalah ketika dia beramal, dia senang. Ketika dia tertinggal amal, dia susah. Orang tuh kalau ketika beramal bisa baca Quran, senang dia, alhamdulillah ya Allah, terima kasih engkau telah pilih saya buat bisa membaca Al-Quran. Dari banyak hamba engkau pilih saya untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diizinkan oleh Allah untuk baca surat cinta dari Allah, berarti Allah sayang sama kita. Kalau seumpama dalam satu hari kok kita nggak bisa baca Quran, ya, dengan alasan apapun, itu nggak diterima alasannya. Kenapa? Allah benci sama kita, udah gitu aja. Al-Quran itu surat cinta dari Allah. Ya, diberikan oleh malaikat Jibril, oleh Allah kepada malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah. Dengan masa yang sangat panjang, 23 tahun lewat. Ya, nanti Al-Quran itu akan menjadi penyelamat kita di kubur. Al-Quran akan menjadi penyelamat kita di Sirat. Al-Quran akan menjadi penyelamat kita di Mahsyar. Al-Quran akan menjadi penyelamat kita nanti di Mizan. Bahkan Al-Quran itu kata Nabi akan menjadi teman kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasalah membaca Al-Quran. Nanti pada hari kiamat dikala semua manusia dalam keadaan susah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil aina al-halul murtahil. Di manakah tetangga-tetanggaku? Coba. Siapa di sini yang pengen jadi tetangganya Allah? Angkat tangannya. Alhamdulillah, antum semua pengen jadi tetangganya Allah. Kalau kita tetanggaan sama presiden aja mungkin bangganya Masya Allah. Kemarin kami keluar ke Kuningan, ada Pak Haji Yogi punya villa, di samping villanya Buya Yahya. Dia cerita, ini Ustaz, villanya Buya Yahya. Kalau Buya Yahya di sini alhamdulillah sering ketemu, bangga dia. Padahal cuman tetangga. Loh, Allah bilang nanti pada hari kiamat, dikala manusia dalam keadaan susah, Allah mengatakan begini, aina al-halul murtahil, di manakah tetangga-tetanggaku? Loh, dibilang sama Allah tetangga-tetangganya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Masa kita nggak bangga? Dan orang malaikat bertanya, man al-halul murtahil? Siapa yang dimaksud dengan tetangga-tetangga engkau wahai Allah? Siapa mereka? Orang-orang yang di dunia sibuk dengan membaca Al-Quran. Antum jangan punya harapan besar jadi tetangganya Allah kalau di dunianya nggak pernah khatam Quran.
Ya, Al-Quran aja nggak pernah kita baca. Padahal surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen dapat satu pahala yang besar, kemudian amalnya sedikit, baca Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kita baca Quran, alif lam mim, itu satu hurufnya 10 kebaikan. Itu paling sedikit. Kalau kita baca alif lam mim, sudah 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Itu yang paling sedikit. Tapi kata Allah, wallahu yudhaifu liman yasha. Kenikmatannya, keutamaannya, fadilahnya, itu hanya aku yang tahu. Kalau kata Allah satu huruf itu 1 juta kebaikan, kan itu terserah Allah. Kalau seumpama pas Allah mengatakan kepada kita, wahai gembus, kamu sudah baca Quran di waktu malam. Dikala orang-orang dalam keadaan tidur, kamu bangun, berwudu, sholat tahajud, baca Quran, punya harapan kepada aku, maka aku akan balas 1 huruf kamu 10 juta kebaikan. Berarti 1 alif lam mim sudah 30 juta kebaikan. Kalau kita baca 6.666 ayat, berapa miliar kebaikan kita dapat dari membaca Al-Quran. Inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang menjadikan setiap langkahnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba hari ini kita nggak baca Quran, ada rasa sedih nggak? Benar, serius nggak ini? Hah? Coba di sini angkat tangan yang hari ini nggak baca Quran selain di dalam sholat. Angkat tangan yang hari ini nggak baca Quran. Nggak apa-apa, angkat tangan aja. Yang nggak baca Quran, nggak baca Quran tuh, Masya Allah. Kemarin kata Ustadz Abdul Ghani, kalau antum nggak bisa baca Quran, paling tidak antum ngeliat Quran tuh. Ya Allah, maafin ya hari ini nggak bisa baca Quran. Kalau kita mau dianggap sebagai al-halul murtahil bagaimana? Al-Quran aja nggak kita baca. Padahal kata Nabi, barang siapa yang istiqomah sebelum tidur membaca surat Al-Muluk, maka surat Al-Muluk falahumun jiyat, akan menjadi penyelamatnya dalam kubur. Jadi antum nggak kesepian lagi dalam kubur. Ya, kemarin kita lihat kuburannya Pak Rukimin itu, Masya Allah, kayak sempit banget. Tapi padahal hakikatnya diterangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Masya Allah, kuburannya begitu aja. Tapi istiqomah baca Al-Waqi'ah, istiqomah baca Tabarok, istiqomah baca Ad-Dukhan, maka Allah akan memberikan kepada kita teman-teman yang baik. Iya, hari ini mungkin Pak Rukimin sedang apa? Sedang tidur, sedang membaca Al-Quran. Kalau selama hidupnya dia ngaji sama saya 5 tahun tajwid nggak paham-paham, hari ini dia sudah paham tajwid. Iya, Pak Rukimin tuh 5 tahun kalau saya tanya, Pak, mau ditanya nggak tajwid? Aduh, udahlah nggak usah Pak Ustadz. Saya mau duduk di sini, kata Pak Ustadz, yang penting nanti dari ada keturunan saya yang hafal Quran. Itu aja. Hari ini sekarang nih, dia sedang didatangi oleh 2 malaikat yang kata Nabi, barang siapa yang sungguh-sungguh membaca Al-Quran, ada niat menghafal Quran, dan dia belum sempat menghafalnya, dan dia mati, maka Allah akan kirimkan 2 malaikat untuk menjadi gurunya. Itu kata Nabi dalam hadis Muslim. Iya, Masya Allah. Nanti hari kiamat Pak Rukimin sudah hafal Quran. Coba bangga enggak ngelihat kita teman, Masya Allah, dalam ngaji pulau kemarin duduk terakhir di sana. Ya, meninggalnya dalam keadaan setelah bersuci, setelah sholat 5 waktu, dia tidak punya utang sholat. Setelah sholat asar, kemudian Masya Allah, setelah hari Jumat, pegang siwak. Itu saya bersaksi, saya, Bang Amis sama Bang Angga tuh ngeliat, bersaksi kalau beliau tuh nggak jatuh, tapi beliau tuh nyandar di tempat wudhu lagi megang siwak begini nih. Masya Allah. Itu mati yang dicemburui. Pengen nggak mati begitu? Pengen kan mati begitu? Antum cuman pengen doang, tapi amal nggak ada. Disuruh korban nggak mau. Itu kenapa bisa mati begitu? Lagi korban, mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan anak-anaknya. Iya. Diajak sama saya keluar 3 hari, Pak, yuk keluar 3 hari, siap. Saya kan semua selesaikan dulu tugas-tugas saya. Biasanya beliau kan namanya beliau tukang kan, mandor ya beliau ya. Namanya beliau mandor kan, punya anak buah yang setiap Sabtu harus digaji. Tapi beliau selesaikan semuanya. Dan Bapak Ibu harus paham di sini. Beliau meninggal itu pas hari itu adalah sedang khidmat bersama saya.
sedang khidmat. Setelah makan siang itu, beliau, saya nyuci nampan. Nggak usah lah Ustadz, nggak usah nyuci nampan. Masa udah Ustadz, amir khidmat, nyuci nampan lagi. Jadi kayak seakan tuh pengen menyempurnakan semua amal. Kemudian saya nyapu. Nggak usah Tat, saya aja nyapu. Ya udah saya tidur ya Pak kalau gitu. Ya udah tidur aja. Saya tidur, dia datang lagi ngeberes-beres, kata Amir kita pulang habis asar. Ya udah, dia bilang sama saya, Pak Ustadz, saya di mobilnya Pak Ustadz ya. Oh enggak, saya bilang, Bapak di mobilnya Mas Ridho, biar tenang, biar enak. Karena sudah keputusan musyawarah Amir, yang di mobilnya Mas Ridho orang-orang tua, Pak Haji Pri, Pak Bambang, Pak Rukimin. Ya udah kalau gitu barangnya aja di mobil saya. Emang kenapa pengen di mobil saya? Biar cepet-cepet nyampe rumah. Bener nyampe rumah, biar nggak mampir ke gembus katanya. Bener nggak mampir beneran ya. Akhirnya dia bilang apa sama saya? Saya belum khidmat. Saya bilang ke kamar sebelah tuh ada si Aji. Di situ Mas Ridho lagi dipijitin sama si Ajis. Dikasih 200.000. Nih saya pengen khidmat. Itu persis sebelum asar. Sebelum azan asar itu. Nih pengen korban. Nih saya kasih 200.000 buat tambah-tambahin beli bensin. Si Aji nyeletuk. Ya kan, si Aji nyeletuk. Kalau gitu, kalau cuma 200.000 kayaknya nggak cukup buat ngopi di rest area. Kata Mas Ridho, lu kurang ajar banget, ya kan? Lu jalan sama siapa? Lu jalan sama gembus, nggak mungkin nggak ngopi katanya, kata Mas Ridho. Sembari ketawa. Ditambahin lagi 100.000 sama Pak Rukimin, selesai, ya kan? Kembali ke kamar, udah beres semuanya, barang juga sudah dimasukin ke mobil saya. Dia tiduran. Azan asar saya dipijitin sama Ajis, karena kakek saya kan agak kesleo. Itu pas azan asar, beliau tuh bangun. Aduh saya ketiduran Ustaz, katanya. Oh iya Pak, udah mau komat nih saya bilang. Akhirnya wudhu, wallahu a'lam, itulah perbincangan saya terakhir. Dan ternyata di situ sholat di sampingnya Bang Ami, di depannya Bang Syam'un, di sampingnya Ustadz Abdul Ghani. Dalam sholat nggak ada apa-apa. Orang tuh kalau sakitnya, kalau meninggalnya karena sakit, mungkin lagi sholat udah pingsan. Tapi nggak ada apa-apa sampai selesai sholat. Salaman sama Bang Ami, salaman sama Mesis katanya ya. Dan saya wallahi bersaksi atas nama Allah, itu hari biasa-biasanya nggak kabut, tapi itu di luar tuh kabut putih gelap, kita nggak bisa ngelihat, tebel banget. Yang hal itu sebenarnya kami tuh pengen jauh lah sama Amir, saya, Bang Angga pengen keluar itu sama Bang Dikin pengen keluar. Mir, nggak kelihatan nih Mir, kabut Mir, hujan gerimis kecil-kecil gitu. Kata Amir, ya udah balik lagi aja. Takutnya kalau rumah kita kelihatan sama orang sini, nggak enak jadinya. Itu kata Amir. Loh yakin saya, orang kita wali semua kok. Wali murid maksudnya kan. Bener nggak? Masya Allah, ala masya fa'al. Saya duduk bersebelahan dengan Bang Angga sama Bang Lami. Tiba-tiba ada santri habis wudhu, Pak Ustadz izin, kayaknya ada yang lagi pingsan di tempat wudhu. Masya Allah, saya bertiga lari itu. Saya duluan, Bang Angga, Bang Lahami. Ternyata Pak Rukimin, WC-nya sudah di tempat wudhu, nyandar begini pegang siwak. Yang kebayang nggak? Mati lagi megang siwak. Mati lagi megang sih. Man tamassaka bisunnati ingda fasadi ummati falahu ajru syahid, kata Nabi. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, maka pahala 100 orang mati syahid dia dapatkan. Lagi megang siwak, dia meninggal Pak. Lagi megang siwak, kebayang nggak? Kotorannya itu, kotoran bekas makan siang itu sudah keluar Mir. Jadi saya nyebokin semua waktu meninggal ya, waktu pas itu saya nyebokin. Itu nggak bau sama sekali. Nggak bau sama sekali. Saya betul-betul nyebokin sampai kotoran itu hilang. Saya sama Ustadz Goni, Amir Andi, Pak Haji Pri, ulama-ulama di sana. Masya Allah, Pak bangun Pak. Allah, Pak bangun Pak, Allah. Nggak ada udah. Allah, udah panik di situ, Masya Allah. Ternyata qadarullah ala masya fa'al. Beliau meninggal dunia seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Pasti ada amal yang Allah terima. Ada amal yang Allah terima. Bahkan dari saksi yang mentalkinkan, katanya 3 kali menyebutkan kalimat Allah. Lepas saja. Matinya tidak melotot, mulutnya tidak mangap. Dan itu dikeringat di sini kata Nabi, mautul mu'min bi'arokil jabin. Orang beriman tuh kalau matinya diterima oleh Allah, maka dahinya akan berkeringat terus-menerus.
Itu sama Ustadz Abdul Ghani terus dilap, diusap. Bahkan kata Haji Pri sampai rumah pun pas dibuka pocongnya itu, itu sampai anak-anak melihat itu, kata Pak Haji Pri malah banyak keringetnya. Kenapa Allah terima tuh amal kayak gitu? Ternyata karena korban. Jadi tidak ada orang yang mati dalam dakwah tuh mati dalam keadaan hina, nggak ada. Ya, waktu itu kita lihat bagaimana orang-orang yang di Istimewa Cikampek, ya, orang-orang di Istimewa Cikampek mati dalam keadaan tahajud. Bahkan orang yang pertama mengantarkan saya untuk ke Temboro itu namanya Pak Abdul Rozak. Saya lulus 10 tahun di Temboro, beliau keluar 4 bulan sama orang tua saya, sama abah saya. Itu meninggal lagi takrir. Lagi takrir, bicara tentang bagaimana umat ini kembali kepada jalan yang betul. Lagi la ilaha illallah, batuk langsung meninggal dunia. Saksi hidupnya orang tua saya tuh. Mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang sempurna. Nabi mengatakan man mata wa huwa ya'lamu anna Allah haqqun dakhala al-jannah. Jangankan Allah aja sudah masuk surga. Hanya mengucapkan kalimat Allah, punya keyakinan yang betul kepada Allah, maka sudah dijamin masuk ke dalam surga. Dijamin sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahi atas nama Allah saya hidup di alam itu sudah 6 tahun. Setiap ada yang meninggal pasti saya yang nyolatin. Kalau saya ada di rumah, Mas. Tapi baru itu satu masjid penuh nyolatin Pak Rokimin. Dari mana? Nggak ada yang kenal kita ini. Malam-malam lagi setengah 11. Jam 11. Rame banget. Karena saya juga ngasih bayan sebelum pemakaman. Itu Masya Allah, biasanya paling 2 orang, biasanya paling nggak sampai 7 orang. Itu penuh masjid. Dan Bapak Ibu harus paham, di Masjid Kuningan itu besar. Itu rame juga yang menyolatkan. Setiap ada orang yang datang, sholat. Setiap ada orang yang datang, sholat. Setiap ada orang yang datang, sholat. Nah, ya mudah-mudahan kita mati seperti itu. Tapi nggak cukup dengan amin, harus ada korban. Nah, kalau cukup dengan amin ya enak banget orang-orang yang cuma duduk di rumah, tiduran supaya husnul khotimah. Enggak, brother. Antum kalau pengen husnul khotimah harus dicari. Dengan apa? Mengorbankan harta, belajar, kita berjuang di jalan Allah. Kalau kita belum bisa ikut berjuang ini ada penyesalan. Kalau kita biasa aja lah, agama sama-sama. Enggak, agama enggak sama. Bagaimana ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sama antum yang berjuang dengan antum yang duduk di rumah. Benar nggak? Ayatnya kan ada seperti itu. Jadi tetap berbeda. Dan perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad, kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai Muhammad yang bersimut, bangkit. Keluar di jalan Allah. Jangan cuma di rumah aja mendek. Pengen dapat hidayah, doa di rumah nggak dapat. Ya, dapat hidayah harus ada korban. Maka yang pertama tanda Allah benci kepada hambanya adalah adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat. Antum nggak ada rasa sedih ketika antum tertinggal satu amal. Pertama, dalam kitab Syarah Hikam nih, karya Ibnu Athaillah Sakandari. Yang kedua, watarakun nadmi ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Yang kedua adalah tidak adanya rasa menyesal atas perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Maksiat itu sudah besar dosanya, Pak, teman-teman. Tapi ada lagi yang lebih besar daripada maksiat itu, menceritakan maksiat itu dengan bangga kepada orang lain. Hati-hati nih. Ya, kalau seandainya ada orang yang mabuk, kemudian kita ngelihat dia mabuknya rese. Ya, baru mabuk begitu aja rese, di rumah gua nggak gitu-gitu amat. Dia bangga. Hati-hati tuh. Wa tarakun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Kata Syekh Ibnu Athaillah. Yang kedua, Allah tuh kalau benci sama seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan di dalam hatinya nggak ada rasa menyesal ketika dia melakukan dosa. Bahkan dia bangga dengan dosa itu. Besoknya dia kerjakan lagi. Hari ini banyak seperti itu. Ya, bahkan kata Imam Ghazali, beliau mengatakan orang beriman tuh tertinggal sholat aja udah maksiat. Tertinggal waktu sholat sudah maksiat. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Mengakhirkan waktunya aja sudah dikatakan maksiat. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Coba, hari ini kita menyesal nggak? Banyak nggak penyesalan kita nih? Ada nggak rasa menyesal kita dalam hati? Ya Allah, hari ini saya maksiat, ya Allah. Hari ini saya ngelihat paha orang, ya Allah, di handphone, ya Allah.
Hari ini saya ingat bahwa ada orang, ya Allah, di handphone, ya Allah. Apa dikasih tahu linknya ke temennya? Ini bro, bagus bro. Coba. Hah? Hah? Alhamdulillah, Ji. Alhamdulillah. Maka kita ini harus introspeksi diri, muhasabah diri kita. Ya? Kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka buru-buru istighfar. Buru-buru istighfar. Coba, siapa yang masih ingat anak-anak resto nih, anak-anak AGPG, ya, 5 perkara yang menyebabkan turun murkanya Allah setelah melakukan maksiat apa aja? Coba, nggak usah semuanya yang kemarin 2 minggu lalu kita ngaji. Orang tuh kalau maksiat apa? Akan tamhaqul barakatu fil umri. Akan apa? Akan Allah hilangkan keberkahan dari umurnya. Nauzubillah min dzalik. Wa tamhaqul barakatu fir rizki. Rizkinya nggak diberkasi berkah sama Allah. Banyak uangnya, tapi anak masuk penjara. Banyak uangnya, tapi anak hamil duluan di luar nikah. Banyak uangnya, istri selingkuh. Banyak uangnya, istri mengumbar auratnya. Waduh, nauzubillah min dzalik. Banyak hartanya, tapi masalahnya bertubi-tubi. Ya, anaknya ngeganja, dia bawa mobil tabrakan. Allahu Akbar. Dikejar-kejar sama rentenir, dikejar-kejar sama utang, dikejar-kejar sama pinjol. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Tamhaqul barakatu fir rizki. Apa itu barokah? Tazidut ta'ah kulla yaumin. Kata guru saya, Ki Uzairon, barokah itu adalah bertambahnya kenikmatan dalam setiap hari itu. Lihat dong, ya kan, teman-teman kita yang setiap hari, Masya Allah, anaknya pergi ke masjid, bisa taklim rumah, kumpulnya sama orang-orang soleh, itu barokah namanya tuh. Ya, jadi jangan dikira barokah tuh banyak harta, bukan. Hari ini kadang-kadang kita beranggap, ya, lihat dong tuh dia barokah, mobilnya baru. Kalau antum punya mobil baru tapi antum sholat subuhnya kesiangan, buat apa? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Orang-orang kafir tuh kenapa nanti diazab sama Allah? Di dunianya mereka dikayain dulu. Kayak kambing pengen dikorbanin tuh, malah dikasih makan dulu yang banyak. Bener nggak? Ya kan? Masya Allah. Kambing itu kalau pengen dikorbanin, sapi itu kalau pengen dikorbanin tuh makannya dibanyakin dulu, tapi besoknya dipotong. Orang kafir tuh kasih dunia, kenapa? Nanti dia akan digerus dalam neraka selama-lamanya. Hatta idza farihu, sampai dia mengatakan, ini hasil kerja saya nih. Gua nih punya perusahaan besar ini nih karena gua. Bukan karena siapa-siapa. Allah mau nomor 13. Nomor 1 karena kecerdasan saya. Ya kan, karyawan gue juga semuanya mah gak ada apa-apanya. Semua atas pikiran saya. Ya, atas usulan-usulan saya. Hati-hati. Hatta idza farihu, sampai dia tertawa. Bima utu, kata Allah, dengan sesuatu yang telah kuberikan kepadanya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Allah langsung ambil dia secara tiba-tiba, baru diamrukin. Miskin lagi dia jadinya. Hati-hati kita digituin sama Allah kalau nggak taat. Ya, kalau nggak taat bisa jadi Allah ambil keberkahan dari rezeki kita, ambil keberkahan dari keluarga kita, diambil sama Allah. Nauzubillah kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tamhaqu barakatu fil umri. Keberkahan umurnya nggak ada sama Allah. Hidupnya panjang 60 tahun, 70 tahun, tapi nggak mau beramal. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Nabi, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. Ada 3 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat nggak diajak ngobrol sama Allah. Dipalingkan sama Allah. Wala yuzakkihim. 3 kelompok ini nggak disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Allah nggak pandang dia pada hari kiamat.
wala yuzakkihim, gak disucikan oleh Allah, walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya tahu nggak siapa? Orang tua tapi bodoh urusan agama, orang tua tapi masih maksiat. Umurnya udah 60 tahun tapi masih asik aja main gaplek. Masih sibuk aja main catur tuh. Ya kan, sampai ninggalin sholat. Sih mikirin catur tuh, apa yang dipikirin tuh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Main catur silahkan. Bahkan pendapat Imam Abu Hanifah, catur tuh haram. Ini saya katakan dimasukin ke YouTube ini. Sebagian ulama mengatakan catur tuh bagian dari haram. Kapan? Karena dia itu melalaikan. Maka Imam Syafi'i berpendapat setiap perkara yang melalaikan kepada Allah maka jadi haram. Kita ini alhamdulillah masih ikut pendapat Imam Syafi'i yang masih membolehkan catur. Nah, Imam Abu Hanifah keras. Kenapa? Pasti lalai, pasti lupa. Jadi setiap perkara yang melupakan Allah, yang lalai kepada Allah, maka itu akan jadi haram. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri." A'rada di sini tuh enggak ngegatein apa namanya, cuek. Kalau diajak, "Yuk keluar," diem aja. Itu, "Ayo ngaji," diem aja. "Mas, mau minum apa?" Diem aja. Padahal dia tahu kalau dia lagi ditawarin itu namanya a'rad itu. Kalau orang kafir dia memang mengingkari. Kalau a'rad tuh dia nggak mengingkari, teman diam aja dia. Ada yang buat baik dia diam, ada yang buat buruk dia diam. Itu a'rad namanya. Kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri," barang siapa yang berpaling, diam aja sama aku, kata Allah, "fa innalahu ma'isyatan dongka," maka aku akan berikan kehidupan yang sempit kepadanya. Maka di sini kata para ulama, yang dimaksud kehidupan dongka adalah asyaqa, yaitu kesempitan dalam rumah tangga. Orang tuh kalau nggak ada Allah dalam keluarganya, makanya sumpek aja nanti keluarganya itu. Masalah bertubi-tubi. Ya, masalah bertubi-tubi. Entah dari mertua lah, dari orang tua lah, Masya Allah. Ada yang cerita sama saya, itu mertua saya itu Ustadz, Masya Allah, galak banget sama mertua saya yang perempuan, suka nabok, suka ini. Coba, itu kan masalah juga. Ada lagi anaknya, ya Allah, susah dibilangin. Kalau ada duit aja, kalau ada duit aja di lemari, pasti hilang terus itu katanya. Asyako, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Ya. Ay khalafa amri, kata para ulama, a'rada di sini artinya khalafa amri. Dia tidak taat kepada aku. Wa ma anzaltuhu ala rasuli, dan setiap perkara yang telah disampaikan oleh aku kepada nabiku, dia nggak mau mengindahkannya. Nabi katakan, kamu jangan berbuat seperti ini, tapi dia melakukannya. Kamu kerjakan seperti ini, tapi dia tidak melakukannya. Dia nggak taat atas perintah Allah dan Rasulnya. A'rada anhu wa tanasahu wa akhadha min ghairi hudahu fa innalahu ma'isyatan dongkah ay fid dunya, kata para ulama. Orang yang hidupnya jauh dari agama, yang dua tadi tuh nggak menyesal kalau dia tidak amal, kemudian dia nggak menyesal kalau dia maksiat, maka di sini kata para ulama, fa innalahu ma'isyatan dongkah ay fid dunya, Allah akan berikan dulu sebelum dia ke akhirat kehidupan yang menyusahkan dirinya. Mau nggak hidup susah? Nggak mau kan? Kita ini udah susah. Disusahin lagi nggak disusahin lagi sama nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqalu inna qauman dulalun a'radu anil haq. Benar, nggak mau menerima kebaikan. Siapa mereka? Wa kanu fi sa'atin minad dunya mutakabbirin. Orang-orang yang sombong dalam hartanya. Gua nih punya. Lu siapa sih? Hati-hati nih. Sombong dengan pangkat jabatannya. Ya kan? Wah, kamu nih orang rendah, nggak usah songong deh sama saya. Sombong dalam dakwahnya, mentang-mentang orang lama nggak mau dinasihatin sama orang baru. Lu tuh belum 4 bulan jalan kaki, gua nih udah. Hati-hati tuh. Aikanu mutakabbirin. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang ma'isyatan dongka. Nauzubillah min zalik. Bahkan di sini kata para ulama, yang dimaksud dengan ma'isyatan dongka adalah yudayyiku alaihi qabruh.
Allah akan sempitkan kuburnya nanti. Sehingga hatta adla'ahu, sehingga tulang rusuknya itu akan saling menyilang seperti ini nih. Kuburnya mah di San Diego Hills 250 juta. Tapi dalam kuburnya disempitin sama Allah. Kalau Pak Rukimin kuburannya aja Masya Allah kayak nggak meyakinkan, tapi dalamnya surga itu. Dalamnya taman-taman surga, Masya Allah. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'min fi qabrihi fi raudatin khadra. Orang beriman tuh kalau matinya diterima, maka kubur itu akan seperti taman, kata Rasulullah, yang banyak pohon-pohon yang warna hijau. Akan ada burung-burung yang berterbangan. Kita mah nggak ngelihat itu kemarin. Cuman ngelihatnya, ya Allah, kuburannya begini amat. Saya yakin tuh pasti di kuburan begini amat ini. Ya kan, bener nggak? Ada kayu-kayu yang kelihatan itu. Tapi padahal itu adalah taman-taman surga yang Allah berikan buat Pak Rukimin itu. Allahu Akbar. Kalau kita kubur di San Diego Hills, kalau nggak punya amal, tetap aja itu tempat nanti akan kubur akan mengatakan kamu adalah orang yang paling saya benci di dunia. Ngapain kamu datang? Dalam fadilah amal kan ada kayak gitu kan? Kemudian Allah menurunkan namanya ular sujaul akro. Nauzubillah min zalik. Yang Nabi mengatakan dia palanya lebih besar daripada dunia ini. Bagaimana kebayang nggak sama kita itu? Nggak kebayang karena beda alam. Kelihatannya kubur tuh ya 2 kali 1, padahal udah beda tuh. Udah beda. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman tuh wa yurahabu lahu fi qabri sab'una dira'an, maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya sab'una dira', sejauh mata memandang, luas dengan pandangan akhirat. Ya, dengan pandangan akhirat. Masya Allah, sejauh mata mungkin lebih luas dari sini sampai Harmoni lebih luas lagi. Masya Allah, benar. Wa yurahabu. Ya, Masya Allah. Wa yurahabu fi qabrihi lahu sab'una dira'an. Bahkan Nabi mengatakan wa yunawwaru lahu qabrahu kal qamari lailatal badri. Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan kuburannya sebagaimana rembulan menerangi dunia ini. Masya Allah. Itu diantara, ini saksi lagi ya kita. Jakarta tuh hujan katanya Mas waktu itu Mas. Ini yang cerita orang yang gali kubur Pak Rukimin. Jam 5:30 sore sampai jam 8:30 tuh hujan gak berhenti besar katanya. Sampai orang penggali kubur tuh nggak mau ngegali takutnya banjir. Siapa yang ngelihat dalam kuburnya Pak Rukimin? Saya ngelihat. Masya Allah, itu kering kayak nggak habis hujan. Harusnya kalau 2 jam baru hujan tuh pasti basah nggak ke bawah? Basah nggak, bapak-bapak? Itu kering sekering-keringnya. Masya Allah. Ini saya ceritakan ini pasti dia seneng banget ini. Saya bilang sama semua orang masjid, saya tidak akan pernah bosan menceritakan kematiannya Pak Rukimin. Mati yang dicemburui banget. Masya Allah. Itu kata orang kuburannya begitu. Sampai akhirnya udah besok pagi aja, kenapa sih maksa keluarganya? Kata Pak Ustadznya, suruh malam ini. Itu pun saya pesimis. Saya bilang sama si Doa, ingat nggak Mas? Mas, kayaknya nggak bisa nih. Karena dapat kabar dari Jakarta hujan gede. Tapi kata Mas Ridho apa? Udah kubur aja sekarang, Tat. Kasihan Pak Rukimin. Udah bismillah deh. Saya paksa tuh keluarganya lewat kukuh. Pokoknya malam ini dikubur. Qadarullah ala ma syaa fa'al. Kita lihat ke kuburannya, cuma jalanannya aja yang becek. Jalannya becek, ternyata kuburannya kayak tanah kering, tanah merah yang kering gitu tuh. Itu harusnya air tuh masuk ke dalam tanah nggak sih? Masuk, harusnya banjir. Harusnya berantakan, tapi nggak berantakan. Allahu Akbar. Mau mati begitu Pak ya? Jangan tinggal salat subuh. Kata Nabi, atadruna fi ma unzilat hadhil ayah. Atadruna mal ma'isyatun dongka. Tahu nggak kamu apa yang dimaksud dengan ma'isyatun dongka itu? Qalu, maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala adzabul kafiri fi qabrihi walladzi nafsi biyadihi innahu la yusallitu alaihi tis'atu wa tis'una tinina. Sesungguhnya ma'isyatun dongka adalah azab kubur yang Allah berikan kepada orang kafir. Jadi orang kafir tuh kalau dimasukkan dalam kubur, maka setelah ditutup Allah akan berikan kepadanya 99 ular yang besar. Ular naga kata Nabi. Tina ini ular naga. Atadruna matinu.
Tahu nggak kamu apa yang dimaksud ular naga itu? Tis'atu wa tis'una hayyatan, kata Rasulullah. Ular itu ada jumlahnya 99. Likulli habbatin sab'atu ru'usin. Setiap ekornya itu punya kepala 70. Ini hadis sahih. Cuman nggak kelihatan sama kita. Nanti kalau sudah masuk kubur baru kelihatan. Oh, Masya Allah, ini ularnya ya. Tapi emang mau antum dimasukin ular itu? Fa inna lahu ma'isyatan dongka sab'atu ru'usin, 7 bukan 70. Yanfukhuna fi jismihi wa yalsa'unahu wa yakhdishunahu ila yaumi yub'atsun. Yang 99 itu setiap dalam satu ekornya itu ada 7 kepala, berarti 7 kali 90 berapa? 99 kali 7 berapa jadi? Berapa jadinya? Hah? Ya, enggak 7 aja, 7 Kodani. 99 kali 7. 700 kepala ya? 693 kepala ular besar yang tiap hari akan terus mematok orang tersebut ila yaumil ba'tsun, sampai ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Nauzubillah min zalik. Ngeri kita ini. Maka kita perhatikan diri kita nih. Kalau dalam keseharian kita kok kita nggak beramal, nggak sedih, buru-buru istighfar tuh, astagfirullahalazim. Nah, untuk menumbuhkan rasa supaya ada penyesalan, maka kata Imam Ghazali harus senantiasa suhbatus sholihin, berkumpulnya dengan orang-orang soleh. Ya, berkumpulnya dengan orang-orang soleh. Itulah cara kita agar kita semangat beribadah. Biar kita nih kalau nggak beramal menyesal. Coba deh lihat sekarang setiap pagi kan al-uswa ada musyawarah ya. Ada Kargozari, apa yang kemarin diperbuat? Aduh, hari ini saya nggak ngaji. Hari ini saya tidak amal. Kan jadinya kan kita kan terus dimuhasabahkan diri kita tuh. Kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami juga buat sekarang, bukan hanya istighosah Mir sekarang Mir. Sekarang kita ini ada taklim, ada istighosah, ada musyawarah, ada 2,5 jam sekarang. Iya. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Siapa yang hari ini baca Quran 1 juz? Angkat tangan, Pak Haji Pri. Kenapa kamu nggak baca Quran hari ini 1 juz? Sibuk Pak Ustadz, istighfar 1000 kali. Nah. Siapa yang hari ini bicara dakwah? Saya baru sama istri. Saya kemarin sama Gayung katanya. Karena takut sama orang, nggak apa-apa. Iya kan? Jadi orang tuh harus berani. Antum nawarin produk berani. Wah, masuk ya kan, assalamualaikum. Ada apa nih mau nawarin produk? Tapi nawarin Allah, bicara Allah nggak berani antum ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kenapa kita maksiat? Karena lisan kita nggak pernah berbicara Allah. Kata Imam Syafi'i, idza taqarrara al-'abdu fi 'azamatillah ma'asawa alaihi. Orang tuh kalau setiap harinya bicara Allah, maka nggak ada kesempatan buat maksiat lidahnya. Coba. Ya, coba yang hari ini bicara agama siapa? Bicara tentang Allah tuh siapa? Yang hari ini bicara tentang Allah baik. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah 200 orang lah ya. 283. Coba, Masya Allah. Bicarakan Allah. Ya, bicarakan Allah karena Allah maha baik sama kita ini. Dari mulai kita belum diciptakan di alam perut ibu kita sudah ditanggung oleh Allah. Masa nggak mau bicara Allah? Bicara tentang bagaimana kehebatan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu senantiasa memikirkan kita sebagai umat. Tapi kita nggak pernah bicara tentang Nabi. Nabi tiap hari mikirin kita nggak bicara tentang Nabi. Udah gitu doanya gini, ya Allah jadikan saya sebagai umat Nabi nanti pada hari kiamat bersyafaat. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah ngapain kamu doakan mereka? Mereka aja tidak memikirkan dirimu. Tapi jawaban Nabi nggak gitu. Mereka adalah umatku. Kalau mereka berbuat maksiat, aku minta ampun kepada Allah. Kalau mereka ibadah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemarin Bapak lihat saya talqin itu, kan dalam hadis kan bukan waman nabiyuka Ustaz ya? Bukan waman nabiyuka.
Siapa Nabi? Bukan. Tapi Nabi dihadirkan di samping kita. Dan pertama kali antum nanti melihat jasad Nabi langsung ketika pertama kali antum dikubur. Waman ingdau hadar rajul ya Ridho Gembus. Ya Ridho Gembus, idza jaa malakani la takhafa wa la tahzan. Wahai Ridho Gembus, kalau datang kepada kamu dua malaikat, jangan bersedih, jangan takut. Fa innahuma abdun min ibadillah, karena keduanya adalah hambanya Allah. Wa idza sa'alaka ya Ridho Gembus man rabbuka, apabila mereka bertanya keduanya kepada kamu siapa Tuhanmu, faqul bilisanin fasih, maka katakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanaku. Itu yang ngomong, nanti yang ngejawab bukan mulut, tapi qalbun salim, hati yang bersih. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana semua mulut antum dikunci oleh Allah. Antara antum dengan Allah tidak ada jubir, nggak ada juru bicara, langsung antum dihadapkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hai kamu nih di dunia ngomongnya beriman, sekarang saya tanya, man rabbuk? Kata dia, ayam goreng. Kata dia, proyek yang hari ini banyak. Tergantung kesibukannya di dunia, sehingga dia menuhankan kesibukannya daripada menuhankan Allah. Hati-hati, karena kebiasaan matinya seseorang itu tergantung kebiasaan hidupnya. Dan malaikat akan bertanya nanti ketika man rabbuka, nanti yang dia bawa adalah ketika dia menjelang matinya. Coba hati-hati nih. Kalau kita matinya ya kan lagi zikir, insya Allah nanti kita bilang Allahu Rabbi. Baru nanti setelah itu pertanyaan satu selesai, Nabi datang, Mbak. Ini hadis sahih, bukan wama nabiyuka, karena kita nggak pernah ngelihat Nabi. Karena kita nggak melihat Nabi, tapi Nabi datang, wajahnya ganteng sekali, janggutnya panjang, pakai jubah putih, bersama keduanya malaikat yang mendampingi Rasulullah SAW. Dan ini hak. Ini hak. Nabi mengatakan senantiasa dalam doa, bagaimana doanya Nabi? Wal qabru haqqun. Nah, kubur itu hak. Wal mahsyaru haqqun. Mahsyar itu hak. Wal munkar wa nakiru haqqun. Pertanyaan munkar nakir juga hak pasti. Nabi datang bersama malaikat Munkar Nakir. Ya Ridho Gembus, wa man ingdahu hadar rajul. Bagaimana pendapat kamu tentang laki-laki yang ada di samping kamu? Wah, kalau ini mah Rasulullah. Kok bisa tahu? Jenggotnya sama. Kok bisa tahu? Nabi dulu berkorban. Saya berkorban walaupun tidak seperti Nabi. Kamu ngorbanin apa? Waktu yang sebentar. Kamu ngorbanin apa? Harta yang tidak terlalu banyak, gak seperti Sayyidina Utsman. Kamu ngorbanin apa? Ngorbanin harta saya, ninggalin anak saya. Rasulullah juga dulu meninggalkan Sayyidah Khadijah, meninggalkan Sayyidah Fatimah. Ketika beliau pergi ke Taif, Fatimah ditinggalkan dalam keadaan bersedih ketika Rasulullah meninggalkan Sayyidah Fatimah. Oh, kalau gitu, itulah nanti akan pelukan mesra pertama dari Nabi. Tapi kalau kita nggak tahu, ya fulan, wa man ingdahu hadzal rajul. Tahu nggak kamu tentang laki-laki ini? Bakhin dalam hadisnya. Analah adri. Tahu nggak Nabi apa? Nabi menangis. Ya Allah, jangan kau azab dia ya Allah. Mungkin dia sibuk di dunia ya Allah. Nabi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita, tapi nggak bisa. Dia sudah pelanggaran. Maka kalau dua pertanyaan selesai semuanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana ala dzalika nahya wa ala dzalika namut wa ala dzalika nub'as insyaallahu minal aminin. Setelah selesai itu malaikat Munkar Nakir tanya itu, kita jawab. Maka malaikat akan mengatakan begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan orang ini untuk tidur sampai dia menunggu hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, hai Ridho Gembus, num kanaumil arush, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Nabi yang bilang begitu.
Nunggu hari kiamat datang Rasulullah ke kita, gimana kabarnya? Nunggu anak saya. Gimana kabarnya nunggu istri saya? Gimana kabarnya nunggu teman-teman saya? Alhamdulillah lagi pada istighosah tuh dia mau itu. Lagi pada ngaji plo, nunggu, dia tunggu. Tapi kalau kita nggak beramal, kalau kita tadi dua orang tadi kita termasuk bagian dari yang nggak menyesal ketika kita maksiat, nggak menyesal ketika kita nggak beramal. Maka ketika malaikat bertanya kepada kita, man rabbuk? Anala adri bakin. Maka dalam muntahab hadis itu dikatakan malaikat Munkar Nakir akan membawa pentungan yang tajam sekali, dipentung lagi terus sampai hari kiamat, dipentung lagi terus sampai hari kiamat. Sampai dia mengatakan, ya Allah, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau seumpama saya dijadikan pasir dulunya, ya Allah. Itu jawabannya orang-orang kafir tuh. Faqala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba kalau seandainya dulu Engkau menciptakan saya, ya Allah. Coba Engkau ciptakan saya cuma dari debu, ya Allah. Mungkin nggak kayak gini, ya Allah. Bahkan dalam riwayat dikatakan ketika dia amal, dia dalam kubur, disiksa dalam kubur, sebelum dia disiksa ke dalam neraka, maka dia mengatakan, ya Allah, sudah nggak kuat siksa kubur, ya Allah. Cepat masukkan saya ke dalam neraka, ya Allah. Udah nggak kuat dengan siksaku, udah nggak kuat dengan siksa kubur. Tapi kalau orang beriman kayak Mas Ridho, ya Allah, udah nggak mau lagi ke surga, ya Allah, udah cukup dikubur. Ya Mas ya, amin ya rabbal. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari ahli la ilaha illallah. Maka untuk supaya terhindar, agar sifat malas ini terhindar, sifat tidak menyesal ini terhindar, pertama suhbatus solihin. Berkumpulnya sama orang-orang soleh. Orang yang berkumpul dengan orang soleh dalam kitab Tambil Ghafilin akan tazidut to'ah, akan semangat beramal. Semangat ya beramal. Karena ditanya terus kan setiap pagi. Walaupun belum karena Allah. Aku takut ditanya Amir Andi lah. Akhirnya dia baca Quran 1 juz, nggak apa-apa. Kata Imam Ghazali, beramal kalau belum bisa karena Allah, nggak apa-apa, karena manusia juga nggak apa-apa dulu. Nanti lambat laun dia akan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasyauqan lil ibadah. Ada keyakinan kepada ibadah, kepada janji itu yakin. Yakin, Masya Allah, semangat. Wah, kalau nggak amalnya nyesal kita nih. Coba di sini yang semalam nggak sholat qobliyah subuh nyesel. Yang kemarin nggak qobliyah subuh angkat tangan nyesel. Qobliyah subuh Mas ya, aman ya. Mas Bang Bonar, Bang Boma kenapa nggak qobliyah? Kesiangan? Hah? Kesiangan. Mepet waktunya. Kalau udah istiqomah boleh diqodho ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah melakukan istiqomah amal-amal ya sunnah, boleh diqodho. Ya, boleh diqodho. Dan mengkodoknya supaya tidak timbul fitnah, maka di rumah aja. Jangan habis sholat subuh langsung sholat subuh, langsung sholat 2 rakaat. Ntar bingung lagi orang, yes ini anak ngaji pula kan. Habis subuh ada sholat lagi. Ustadznya siapa? Ustadznya lagi yang kena nanti. Iya, ustadznya lagi yang kena. Jadi di rumah aja udah biar nggak timbul fitnah deh. Ya, kalau dia bisa jawab sih nggak apa-apa. Sholat dibagi menjadi 2, ada mutlak, ada ghairu mutlak. Nah, makin panjang itu. Yang mutlak seperti ini, yang ghairu mutlak seperti ini. Ada sholat yang boleh dikerjakan di waktu haramnya sholat, diantaranya zatus sabab. Sholat yang dikarenakan karena adanya sabab. Apa sebabnya? Karena saya tertinggal qobliyah subuh, maka saya mengkodonya setelah sholat subuh. Sebabnya tertinggal. Wih, antum ngajinya keren banget. Di mana? Ngaji plo. Siapa ustadznya? Wah. Nah, sombong amat gitu. Ustadz, paham Ustadz nih, Ustadz? Insyaallah. Ya. Terus yang ketiga, orang tuh kalau kumpulnya sama orang soleh, maka imannya akan meningkat. Ya, keyakinannya iman tuh akan meningkat kepada Allah. Iman tuh nggak terlihat. Iman tuh keyakinan sempurna kepada janji, keyakinan sempurna kepada perintah Allah, keyakinan sempurna kepada perintah-perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba deh rasain. Sebulan aja nggak ngaji pulau, turun banget tuh iman. 1 kali aja nggak ikut keluar 3 hari, malah nyungsep deh udah. Hati-hati. Ya, dakwah tuh wajib loh hukumnya. Ya, dakwah tuh wajib hukumnya. Ya, masalah 3 harinya, 40 harinya, 4 bulan itu metode. Cuman cara cepat untuk mendapatkan iman itu ya dengan metode itu.
Sudah diyakini kok oleh Maulana Ilyas dari mulai dulu itu, Masya Allah. Usaha agama ini, kalau nggak makbul indah Allah, nggak mungkin orang-orang yang mati dalam usaha dakwah ini semuanya baik, nggak mungkin. Lihat deh semuanya, orang-orang yang mati dalam usaha dakwah ini semuanya baik semuanya. Nggak ada yang nggak baik. Masya Allah. Ya, baru minggu kemarin saya sampaikan, teman saya mati baru beres baca 29 juz. Ya kan, bapaknya lagi keluar 4 bulan jalan kaki. Masya Allah. Berusaha mewujudkan agama dalam diri, berusaha mewujudkan agama dalam rumah tangga. Hari ini kenapa antum pusing dalam kehidupan antum? Karena tidak ada hubungan yang baik antum dengan Allah. Itu aja. Kalau kata Amir Andi, taat itu adalah kata Amir Andi, saat itu adalah apa, Mir? Kesenangan, ya, solusi terbaik dalam hidup udah taat aja udah. Agama ini solusi dalam hidup kita. Pokoknya kalau ada apa-apa, pokoknya udah datang ke Mas Ridho, bismillah, dimusyawarahkan sama Amir Andi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, Amir Andi siap ya, Mir ya? Masya Allah. La ilaha illallah. Coba ulang antum itu, Mas Joko, apa tadi? Orang tidak diterima oleh Allah tuh apa? 2 tadi. Kan nyatet. Satu, yang tidak menyesal atas perbuatan yang satu amat tertinggal. Terus yang kedua? Tidak ada rasa menyesal dengan maksiat yang dilakukan. Ini biar teman-teman nanti paham ya, saya catat lah min alamati mautil qalbi, ya, min alamati mautil qalbi. Di antara tanda hati yang mati adalah, yaitu adamul huzni alama fataka. Adamul huzni alama fataka al muwafiqat. Adamul huzni ala ma fataka al muwafiqatin. Tidak adanya rasa menyesal ketika tertinggal amal. Nggak menyesal ketika tertinggal amal. Tinggal beramal. Ini yang pertama nih, dalam syarah hikam, syarah al-hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaih. Yang kedua adalah wa tarkun nadami ala ma fataka. Wa tarkun nadami ala ma fataka. Ala ma fa'altahu min wujudi zalat. Ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Nggak menyesal ketika antum melakukan maksiat. Padahal kata Nabi, iman adalah idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Ini hadis sahih nih. Apa yang dikatakan iman? Maka berkaitan dengan ini. Kalau amal baik kamu membuat kamu senang, itu iman. Kalau amal buruk kamu membuat kamu susah, itu namanya iman. Maka kalau kita berbuat susah kok nggak menyesal, berarti nggak ada Ketika kita tertinggal amal kok kita nggak susah, berarti nggak ada Ketika kita maksiat kok kita nggak menyesal, maka tidak ada iman. Jelas di sini insya Allah ya. Jadi ini diambil dalam kitab Syarah Hikam. Kemudian ayatnya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahkan
Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ketika dia diberikan kehidupan yang sempit, nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Bagaimana ayatnya? Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau butakan mata saya padahal dulu di dunia saya bisa melihat ya Allah. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Dulu waktu di dunia, waktu ada orang yang ngajak-ngajak, lu diem aja kayak pura-pura buta, lu nggak ngelihat dia. Akhirnya Allah butakan, akhirnya saya butakan, kata Allah. Semoga Allah berikan kepahaman agama kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan nggak? Jadi ini ya, harus diingat-ingat nih, boleh buat bayan ini. Orang tuh kalau dibenci sama Allah pakai kata dalam syarah hikam. Ya, Masya Allah, apa tadi? Adamal husni ala ma fataka al muwafiqat. Ya, yang kedua, kemudian watarakun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Kata Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaih, pengarang kitab Syarah Hikam. Masya Allah. Ngaji hikam dulu saya sama Kiai Uzairon, ngajinya jam 11 malam. Selesainya jam 1:30. Ngajinya pas jadi ustadz. Karena kalau buat orang anak-anak baru nggak boleh ngaji hikam, berat. Berat. Tapi ini kan karena temanya kayak gini, makanya tadi buka-buka hikam. Insya Allah. Baik, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Gimana, Bang Ami? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sebenarnya bukan kepada pertanyaan itu. Selalu kondisinya Pak Rokimin kemarin itu memang bikin anak sendiri pendosa, al-fakir yang nggak paham dengan ilmu. Tapi kemarin benar-benar Allah kasih tunjuk apa yang selama ini kita dengar dari Ustadz hanya cerita, dan kemarin itu benar-benar Allah kasih lihat secara langsung. Di situ anak sebagai orang yang haus ilmu melihat sosok Pak Rokimin itu sangat istiqomah. Iya. Hanya karena beliau hadir ke dalam majelis ini, ikhlas datang ke sini, dan 3 hari pun ikhlas datang. Ternyata Allah kasih meninggal yang sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi kami sebagai saya terutama kan sangat mengajaklah kepada teman-teman untuk nggak ada salahnya untuk kita duduk di majelis 3 hari. Kita berkorban 3 hari untuk berada di jalan Allah. Masya Allah. Dan kenapa sih Allah bisa memilih jamaah Kita. di sini? Ya. Ya. Karena makbul, Mas Ridhonya makbul insya Allah. Nah, iya, maksudnya artinya bisa kan? Allah itu benar-benar memberikan contoh secara langsung nyata. Jadi menurut saya sangat menyesal kalau sampai orang kayak saya pribadi ini harus minimal ya untuk diri sendiri. Sekelas Pak Rokimin yang memang haus dalam agama, karena juga saya saksi waktu terakhir hari kedua kalau masalah saya ngaji dengan Ustadz Pupuh, dengan Pak Haji Pri, dengan almarhum. Bahasa ngajinya pun terbata-bata. Iya, ya. Tapi Masya Allah kan, itu Anda bersaksi juga yang selalu disampaikan oleh Ustadz. Beliau dalam kondisi sakaratul mautnya itu sangat luar biasa, seolah-olah beliau itu tidur. Ya kita tahu juga tadi saya bahas sama
Bang Arifin sama Ustadz, beliau itu Pernah stroke, tersenyum ya. itu agak sedikit miring Ya. kalau tersenyum. Tapi subhanallah saat sakaratul maut, pada saat muka itu di hadapan saya hanya 1 jengkal saya rasa. Itu pada saat tarikan nafas yang pertama pada saat sakaratul maut. Itu mukanya Masya Allah benar-benar sempurna kan. Nggak ada menyon sedikit pun. Yang kita tahu sakaratul maut itu kan sangat luar biasa sakit ya Pak. Pasti sakit banget. Luar biasa, tapi Masya Allah almarhum itu benar-benar mukanya itu tenang, tersenyum, dan seolah-olah tidur. Nah berarti amalannya adalah amalan yang memang beliau ini hanya ikhlas datang ke majelis untuk mendengarkan, dan beliau pun berkorban dalam waktu, dalam dakwah. Dan Allah meninggalkan beliau itu dalam kondisi di dalam masjid, selesai sholat asar, dan dalam amalan-amalan yang memang sedang kita jalani. Mau menyempurnakan wudhu itu setelah muntah. Setelah muntah. Pegang siwak. Dan saya pun kalau nggak salah dengan Ustadz Kuku, saya ingat ada catatan yang saya catat. Beliau sempat ngomong, tolong dicatat, nanti tolong di-share ya. Ingat ya Bu ya? Apa tuh? Iya, Ya, ngomong apa itu? ini usul dakwah. Oh, usul dakwah. Beliau, Oh, itu pesan Pak Rukimin terakhir. iya, usul dakwah minta tolong dicatat. Dan saya sampaikan ke Pak Rukimin, udah Pak, udah saya catat. Tolong ya Bu, nanti di-share. Bang Amin nanti tolong di-share. Makanya anak share tuh di grup. Ini yang anak share waktu itu, dan Pak Rukimin mengucapkan itu. Allah. Jadi menurut Nana ya, ayo teman-teman, artinya kalau memang kita mati dalam keadaan yang maunya seperti itu, nggak ada salahnya untuk duduk di dalam majelis meskipun kita nggak paham. Ya. Saya pribadi pun dalam itikaf 3 hari tanya sama Gembus, kayaknya banyak bercanda. Mas Ridho banyak bercanda nggak? Oh iya. Tapi kalau Allah ridho dalam posisinya kita di dalam masjid, Masya Allah kan? Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi pembicaraan ini saya nggak akan pernah habis, Ya. dan memang saya pun merinding gitu. Ya. Karena memang saya saksi banget di kematian beliau itu ada di tangan saya, Ustadz Abdul Ghun. Ya. Dan Mas Ridho juga setelah saya istighosa nangis kan, Masya Allah. Pak Rukimin udah nggak ada katanya. Ya udah. Jadi memang ya luar biasa lah. Ya sekali lagi dia orang baik, dia anak ngaji pulau, anak bengkel hati. Terakhir saya dia duduk di sana tuh. Ya Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita matinya sama seperti beliau. Ya. Macuk. Oh baik. Kami di Cianjur, di Kuningan ini termasuk keluar dapat undangan dari Pak Haji Yogi. Pak Haji Yogi ini orang sederhana tapi kayak tajir melintir. Tajirnya tajir setajir-tajirnya. Kenapa kami bisa bilang begitu? Karena Mas Ridho bilang begini, saya dengan Haji Yogi cuma 1/20-nya dia. Dan beliau itu punya minimarket yang besarnya seperti Super Indo. Ya. Namanya Fajar, itu kurang lebih 34. Hah? Ya, 34 store. Kemudian toko keramik, pokoknya semuanya dia punya lah. Toko besi, toko apa lagi? Bangunan, toko buku, ATK itu ya, semuanya punya dia. Ternyata amalannya, tahu nggak apa? Itu yang bikin hati kita sampai sekarang saya meleleh. Wallahi Mas, saya bilang tadi sebelum berangkat ke ini sama istri, Abi pengen ikut amalan Haji Yogi lah yang paling Abi bisa. Sama, ya, sama Amir juga. Apa Abi? Ini wallahi saya bilang. Ini saya nggak biasa-biasa ngomong wallahi. Sebelum berangkat ke sini, dia tuh ternyata setiap Jumat datang ke ibunya. Ibunya udah di teras nunggu, dan dia cium dengkul ibunya, cium kakinya sambil diusapin. Itu yang sampai saat ini sama Mas Ridho dengan Bang Amit tuh, itu adalah pembelajaran yang sangat berharga.
orang sekaya itu, yang sedermawan itu, tapi sederhana hidupnya, ternyata itulah Mas yang ngebuka futuh, yang ngebuka Allah atas rezekinya itu ternyata. Dia bilang apa? Kunci saya tinggal satu, ibu saya. Makanya sesibuk apapun saya, setiap Jumat saya selalu datang ke ibu. Kuburan Bapak. Dan ke kuburan Bapak. Itu aja, Masya Allah. Dan teman-teman harus tahu, beliau tuh nggak pakai Android. Cuman pakai handphone 1202. Kita nih malu, yang nggak punya duit pakainya sok-sokan. Ya kan? Dibelain sampai ngutang-ngutang. Beliau tuh Masya Allah, nggak pakai Android. Ditanya sama Pak Haji Pri, Pak Haji kenapa nggak pakai Android? Saya kalau punya Android, takutnya bukan saya yang punya handphone, tapi handphone milikin saya. Jadi waktu saya buat handphone aja. Masya Allah. Amalan karyawannya. Amalan karyawannya. Itu karyawannya kurang lebih hampir 4.000. Dan setiap pagi sebelum masuk, saya bilang sama Mas Ridho, antum nih, Mas Ridho nih, jenengan nih punya banyak karyawan. Ikut paling nggak sedikit dari ini. Wajib baca aurat pagi, diantaranya Waqiah, Al-Muluk. Setiap pagi sebelum masuk tuh. Tambah zikir-zikir yang lain. Dan yang terakhir itu ada, beliau membaca Masya Allahu la quwata illa billah, Masya Allahu la quwata illa billah. Semua karyawannya 100 kali per orang. Nanti sekitar jam 9 sampai jam 10 dia yang ngebuka, dia bilang gini, Mas jangan ikut yang ini ya, ini yang paling ngebuka rezeki saya nih. Apa? Dia mewajibkan 10 orang taklim ganti-gantian baca muntahob, baca fadilah amal, baca fadilah sedekah selama 1 jam. Itu selama 1 jam itu yang ngebuka. Karena karyawan saya kan nggak bisa pada baca kitab kan, akhirnya baca muntahob. Itu 1 jam itu istiqomah tuh. Nah seperti itu wiridannya. Kita kalah. Mereka karyawan-karyawan yang seragam-seragam begitu sudah hafal Waqiah tanpa baca, tanpa melihat, dan baca surat Al-Kahfi dan baca akhir surat Al-Kahf. Masya Allah, luar biasa tuh Pak Haji. Apa lagi Mas? Itu ya. Maka saya bilang sama Mas Ridho, dari banyak amaliyahnya karyawan Pak Yogi, waktu itu saya ngisi ya kurang lebih hampir 100-an lah. Karena kan sebagian masih belum pada datang ya. Itu biasanya kalau dikumpulkan karyawan itu ada 4.000 setiap. Jadi kalau beliau tuh kan nggak punya ATM ya, kalau kemana-mana ya Mas ya, tolong bikinin amplop 5 amplop 1 jutaan ketemu di sini, jadi gitu Mir. Jadi beliau tuh nggak punya ATM ya, setiap Jumat sowan ke kiai-kiai, itu amalannya. Terus ngaplopin kiai-kiai itu. Dan karena nggak punya ATM, nggak punya M-Banking gitu kan, jadi beliau telepon pakai tas biasa banget, tas-tas yang Allah yang udah robek itunya kan. Ini saya mau pergi ke kiai ini, tolong bikinin amplop 1 jutaan ya isinya, nanti ketemu di sini. Masya Allah, itu orang luar biasa banget. Umur 47. Nih kemarin kita diajak ke vilanya. Ya tapi ibu-ibu jangan minta ya, takutnya ibu-ibu minta. Besar vilanya, berapa meter ya? 3.000 meter ah? 4.000 meter. Bagus. Kata dia, ini mah titipan dari Allah, kata dia. Ya, Pak Haji gimana? Ini istri saya nggak tahu. Kok bisa? Sebentar lagi tanggal 22 Februari, istri saya ulang tahun ke-40. Saya mau ngasih hadiah ini, katanya. Tapi ibu-ibu jangan minta ya. Mbak Bing kan jangan minta kodani. Stres. 4 meter kan? Hah? 4 meter boleh. 4 meter boleh. Apa tuh 4 meter tuh? Kuburan 4 kali. Oh, 4.000 meter. Besar. Sebuah fasilitas komplit. Ya, Masya Allah. Dia bilang, kan istri saya kan ulang tahun yang ke-40, mau nyenengin dia. Jadi yang ke-40 ini hadiahnya ulang tahun, nanti hadiah ulang tahunnya villa ini. Oh begitu, iya. Semua dari Allah, kata dia. Nggak dibawa mati. Yang dibawa mati cuma amal sama iman. Itu namanya orang punya dunia tapi nggak cinta dunia. Kalau saya orang nggak punya dunia tapi cinta dunia. Mas, pokoknya saya pesan sama teman-teman karyawan AGPG sebelum masuk, baca Masya Allah la quwata illa billah 100 kali per orang. Itu bukan hanya buat karyawan, bukan hanya buat perusahaan, tapi buat antum. Ya, baca ini nih biar nggak kena ain.
Nih saya kasih di majelis yang mulia ini nih. Ya. Sanadnya mutasil ini saya dapetin ini. Tuh kan. Nih, silakan dicatat, dibaca. Ya. Kalau punya mobil mewah, motor mewah, rumah mewah. Nah. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi ini jangan dimasukin YouTube, ya. Jangan dimasukin YouTube. Enak banget nanti yang nonton gak ngaji. Harus korban dong, ya nggak? Ini baca 100 kali nih. 100 kali. Setiap pagi. Dan saya tanya, Pak Haji, amalan itu? Saya amalan semua dari Kiai-Kiai Temboro, katanya. Anak beliau 5, 1 alumni Yaman, 2 di Temboro, yang satunya masih belum sekolah, masih kecil-kecil. Baca ya, khususnya buat Mas Rido. Buat Mas Rido, mau masuk setiap pagi baca Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Ini doa supaya kita nggak kena penyakit ain. Karena penyakit ain itu hak. Kenapa orang tuh usahanya maju, kemudian tiba-tiba turun? Karena banyak orang-orang yang memuji usahanya tapi dianya nggak kuat amalnya, hatinya nggak kuat. Makanya Nabi mengajarkan doa ini, Masya Allah la quwata illa billah. Jadi Pak Haji Yogi itu 34 toserba kayak gitu besar. Ini amalan yang bikin kuatnya ini. Sama waqiah setiap mau masuk. Ya, insya Allah ya. Jadi teman-teman baca ini apa? Bareng-bareng. Masya Allah la quwata illa billah. Lagi. Masya Allah la quwata illa billah. Lagi. Masya Allah la quwata illa billah. Itu dicatat tuh, ada stikernya di motor saya warna merah tuh, Masya Allah la quwata illa billah. Ya, insya Allah ya. Baik, insya Allah cukup nasihat insya Allah ya. Baik, yuk kita doa. Sudah, nanti ini nggak usah dimasukin YouTube ya, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Al-Fatihah buat ibu kita ya. Al-Fatihah buat ibu kita, Al-Fatihah buat orang tua kita, ayah kita, istri kita, anak-anak kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat tangannya semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ahir rahma wa mimil mulki wa dalil dawam. Ya awal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau telah tampakkan kepada kami, ya Allah, kematian saudara kami, ya Allah, dengan keadaan husnul khatimah, ya Allah. Matikan kami seperti dirinya, ya Allah. Matikan kami seperti dirinya, ya Allah. Di depan mata kami semua, ya Allah, kami bersaksi, ya Allah. Ulama-ulama di Kuningan, ya Allah, mengatakan dia adalah orang yang mati syahid, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah amal setiap amal kami, ya Allah. Terimalah kebaikan-kebaikan kami, ya Allah, sebagaimana kebaikannya Pak Rukimin, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, terima kasih, ya Allah. Engkau telah matikan saudara kami dalam keadaan iman yang sempurna. Ya Allah, terima kasih Engkau telah pilih kami dalam usaha dakwah, ya Allah. Jangan Kau cabut kami dari usaha agama ini, ya Allah. Jangan Kau cabut kami dari usaha Nabi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jangan Kau palingkan kami dari usaha Nabi-Mu ini, ya Allah. Banyaknya kami main-main dalam usaha Nabi-Mu ini, ya Allah. Terimalah, ya Allah, pengorbanan teman-teman kami, ya Allah.
Terimalah ya Allah pengorbanan teman-teman kami ini ya Allah. Terimalah pengorbanan teman-teman kami semua ya Allah. Selesaikan semua masalah teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, selesaikan semua masalah teman-teman kami ya Allah. Jauhkan kami dari mana bahaya dunia kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami orang-orang yang kau tidak ridhai ya Allah. Jangan kau jadikan kami dua orang yang tidak kau ridhai ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Malu kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Belum bisa kami seperti Haji Yogi ya Allah, yang sempurna amaliyahnya ya Allah. Banyak yang durhaka kami kepada ibu kami ya Allah. Angkat derajat ibu kami ya Allah. Angkat derajat ibu kami ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah dalam ketaatan kepada Nabi-Mu ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Sehatkan rohaninya ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada ibu kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami atas dosa-dosa kesalahan kepada ibu kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan kau matikan ibu kami ya Allah sebelum dia membawa iman yang sempurna ya Allah. Jangan kau matikan ayah kami sebelum dia membawa iman yang sempurna ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kebaikan ibu bapak kami ya Allah. Pandanglah kebaikan istri kami ya Allah. Pandanglah kebaikan istri kami ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan istri kepada kami yang salihah ya Allah, yang telah merawat anak-anak kami ya Allah, mendidik anak-anak kami ya Allah dengan pendidikan yang baik ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai nikmat dunia kami dan nikmat akhirat kami ya Allah. Jangan Engkau bebankan kepada kami dari anak kami sebagai fitnah dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, pandanglah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah, pandanglah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah, pandanglah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Ketuk hati teman-teman kami ya Allah. Berikan hidayah kepada teman-teman kami ya Allah, untuk bisa meluangkan waktu bersama kami ya Allah, untuk mendapatkan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Engkau telah menampakkan di hadapan kami bagaimana matinya orang yang beriman ya Allah. Matikan kami sebagaimana dirinya ya Allah. Matikan kami sebagaimana Kau matikan dirinya ya Allah. Kami bersaksi semuanya ya Allah, dia mati dalam keadaan membawa iman. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum iman kami sempurna ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami ya Allah sebelum, ya Allah, jangan Kau cabut iman kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan punya iman yang sempurna ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami titipkan iman kami ya Allah kepadamu ya Allah. Kami titipkan iman istri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami titipkan iman anak-anak kami kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, titip salam rindu kami lewat terparukimin untuk Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, titip salam rindu kami kepada Nabi-Mu dari parukimin ya Allah. Dia sudah berjumpa dengan Nabi-Mu yang mulia ya Allah. Dia sudah berjumpa dengan orang-orang soleh ya Allah. Tinggal kami ya Allah meneruskan perjuangan. Kami meneruskan perjuangan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amaliyah anak-anak Najiblo ya Allah. Tumbuhkan rasa ikhlas dalam hati kami ya Allah dalam setiap amal ya Allah. Ya Allah, terimalah teman-teman bengkel hati ya Allah. Satukan fikir kami ya Allah.
Satukan hati kami ya Allah, jangan kau cerai-beraikan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah kami ya Allah. Pandanglah kebaikan kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Titip salam rindu kepada orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Titip salam rindu kami kepada orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Terangi kuburan kedua orang tua kami ya Allah. Luaskan kuburannya sejauh mata memandang ya Allah. Berikan nikmat-nikmat kubur di dalamnya ya Allah. Berikan nikmat-nikmat kubur di dalamnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bangkitkan kami nanti di belakang para nabi ya Allah. Matikan kami dalam keadaan iman yang sempurna ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, fasfa'lana indal maulal azim. Tahhir qulubana min kulli wasbin ba'id bainana ya Allah. Ya Rasulullah, rindu kami denganmu ya Rasulullah. Ya Allah, hadirlah dalam mimpi kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah amal-amal kami ya Allah untuk bisa berjumpa dengan Nabi-Mu ya Allah. Berikan syafaat Nabi-Mu kepada kami ya Allah. Berikan syafaat Nabi-Mu kepada kami ya Allah, khususnya teman-teman ngaji Bengkel Hati ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang salih dan salihah ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan malapetaka dari anak-anak kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah